semangat aja, karena setiap pasar BPR itu pasti punya peluang besar masing-masingnya. Menjaga keseimbangan pelayanan kepada nasabah, baik nasabah sebagai penyimpan maupun nasabah sebagai debitur atau pembiayaan. Pertama kali saya masuk ya saya melihat segmennya dulu. Apa sih, kita harus konsisten, kita harus optimis dulu. Optimis bahwa saya bisa menjadikan BPR ini lebih baik, lebih maju. Nasabah baik, pasti temannya itu orang yang baik juga gitu. Iya, sepakat Pak, sepakat. Dia juga teman-temannya baik-baik juga gitu. Iya. Tapi kalau dia nasabah itu jelek, biasanya temannya juga jelek-jelek juga. Jadi agak menyesal nggak baca buku itu? Menyesal. Semangat pagi, kita bertemu kembali dalam podcast DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya. Senang sekali saya Teti Ovianti bisa menemani sahabat BPR pada hari yang cerah ini. Dan hari ini kita sudah kedatangan 4 tamu spesial yang telah meraih penghargaan istimewa dari The Finance Award 2024. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi, saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang luar biasa yang telah meraih penghargaan yang sangat bergengsi. Mari kita sambut dengan hangat Ibu Asten Bertiana, Direktur Utama BPR Koperindo Jaya. Ya, selamat siang, pagi ya? Selamat pagi Bu Teti, semangat pagi. Semangat pagi Bu, jadi harus selalu berasanya pagi, walaupun kondisi kita siang hari Bu. Terus ya Bu ya? Oke. Terima kasih buat Bu Yana sudah hadir. Dan berikutnya Pak Suryo Subeno. Terima kasih, selamat siang Ibu Teti dan Bapak Ibu. Iya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Suryo ini Direktur Bisnis ya Pak? Direktur Bisnis. Di BPR DP Taspen. DP Taspen, betul. Nah, di sebelah kanan saya yang warna kuning ini sangat kuning menyala, menunjukkan semangat yang menyala-nyala tentunya ya Bu. Ya, jadi selamat siang Bu Nani Sundari, Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari. Selamat siang, terima kasih atas undangannya Bu Teti. Ya, terus semangat ya Bu. Ya. Dan sebelah Bu Nani ada tokoh yang sudah tidak asing lagi di industri BPR. Ya Pak, selamat datang Pak Yusef Widiharta, Direktur Utama BPR Pandanaran Jaya. Selamat siang Pak Yusef. Selamat siang, tapi lebih enak selamat pagi terus. Selamat pagi, betul. Selamat pagi Pak. Ya. Ya, terima kasih Bu. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita melakukan perkenalan diri dulu karena saya yakin sahabat BPR penasaran. Ini siapa tokoh-tokoh yang sudah ada di podcast DPD hari ini, dan tentunya orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah berhasil memimpin BPR-nya dengan sangat baik sehingga membawa BPR-nya mendapatkan penghargaan bergengsi. Nggak semuanya dapat loh. Dari 1.400 BPR hanya 127 ya? 123 yang berhasil mendapatkan penghargaan karena harus mempertahankan prestasinya bertumbuh 3 tahun berturut-turut. Dan itu nggak mudah. Jadi silahkan memperkenalkan diri mulai dari Bu Yana. Untuk memperkenalkan diri Bu Yana, memperkenalkan BPR yang Ibu pimpin dan tentunya penghargaan apa yang kemarin Ibu raih. Silakan Bu. Selamat siang semuanya sahabat BPR. Selamat siang semuanya sahabat BPR. Saya Ibu Yana, Direktur Utama BPR Koperindo Jaya. Penghargaan yang BPR kami peroleh itu adalah The Finance Top 10 BPR beraset 35 miliar sampai dengan di bawah 100 miliar. 3 tahun berturut-turut ya Bu? Iya, betul. Oke. Mungkin itu aja dari saya Bu, ya, perkenalannya. Alamatnya mungkin Bu, mau spill alamat. BPR-nya BPR Koperindo Jaya, kebetulan di Jakarta Pusat, itu beralamat di Jalan AM Sangaji nomor 22 Jakarta Pusat. Ya, terima kasih Bu Yana. Kemudian ya, Pak Suryo silakan Pak. Terima kasih. Salam kepada semua sahabat BPR. Perkenalkan, kami nama Suryo Subeno, Direktur Bisnis BPR DP Taspen yang berlokasi di Pondok Gede, Bekasi. Alhamdulillah kemarin sudah
kesekian kali menerima penghargaan top 100 BPR untuk aset di atas 100 miliar atau tepatnya 487 miliar. Luar biasa ya. Luar biasa, kita berikan applause untuk Pak Suryo. Berikutnya, terima kasih Pak Suryo. Berikutnya Bu Nani, silakan Bu memperkenalkan diri supaya lebih banyak yang mengenal Ibu, sahabat BPR. Terima kasih Bu Teti. Salam sahabat BPR. Saya Nani Sundari, saya Direktur Utama di BPR Mitra Sejahtera Lestari yang beralamat di Pondok Gede. Kebetulan dekat juga dengan Pak Suryo dan Pak Yusef. Kebetulan BPR saya ada di lokasi Pondok Gede. Saya baru sekali ini sebenarnya, jadi baru ibaratnya masih bayi sih. Oh iya, newcomer ya. Iya benar, baru sekali ini menerima alhamdulillah ya dari The Finance ya, The Finance dari kategori The Finance Award dari kategori aset di atas 35 di bawah 100 miliar. Alhamdulillah, terima kasih dan 5 star ya. Iya. Bintang 5 loh. Bintang 5 tuh kategori bintang yang paling tinggi kan. Kategori bintang yang paling tinggi. Luar biasa Bu Nani. Nanti kita akan ngorek-ngorek lah apa sih kiat-kiatnya, apa strateginya dan lain-lain ya. Tapi kita mempersilahkan Pak Yusef dulu Pak buat memperkenalkan diri. Walaupun saya tahu banyak orang udah kenal Bapak sebenarnya. Jadi tapi nggak apa-apa lah ya. Tetap memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Yosef Widiharta dari BPR Pandenaran Jaya. Puji Tuhan saya bisa mendapatkan award ini untuk asetnya 35 sampai di bawah 100 miliar untuk yang kedua kalinya Bu Teti. Wih, luar biasa Ya, semuanya. Dan, kantor kami di Jalan Raya Angkam ya. Jadi kebetulan saya, Pak Suryo sama Bu Nani kita berada dalam satu komisariat yang sama. Oh, Pondok Gede ya? Pondok Gede, betul. Berapa orang dari Pondok Gede? Berapa BPR yang dapat? Tiga aja kita. 3 BPR ini ya. 3 BPR ya, luar biasa Pak. Mudah-mudahan tahun depan akan semakin banyak lagi BPR di komisariat Pondok Gede yang dapat ya. Amin. Terima kasih Bu Teti. Iya. Oke, kan orang penasaran nih ya. Apa sih sebenarnya yang kunci utamanya nih supaya bisa dapat penghargaan ini gitu? Pasti masing-masing kan punya tips and triknya. Apa kunci utama supaya bisa mendapatkan award ini? Dari Bu Yana mungkin bisa menjawab itu Bu. Kunci dan trik dari Koperindo selama 4 tahun ya berturut-turut mendapatkan penghargaan ini ya, kita sebenarnya ya jalan begitu aja, ngikutin arah perkembangan yang ada. Kebetulan juga adalah BPR yang saya pimpin ini adalah khusus koperasi. Iya. Dari namanya udah kelihatan BPR Koperindo Jaya gitu, di khusus koperasi. Nah, di situ di koperasi itu masih banyak segmen-segmen pasar yang belum tersentuh oleh BPR. Oke. Padahal koperasi sendiri juga unit usahanya atau usahanya sama dengan BPR ya. Tantangan juga ke depannya. Jadi untuk BPR ke depan itu ya kenapa bisa ngeraih ya kerjasama antara BPR dengan lembaga jasa non keuangan yang di bawah OJK, itu sebenarnya banyak peluang pasar untuk BPR di sana. Yang bisa digarap ya Bu. Yang bisa digarap. Karena Ibu begitu-begitu aja tapi dapat 4 tahun berturut-turut ya. Iya. Cuman begitu aja ya. Ya, tapi ya pastinya Ada upaya dan ada up and down-nya juga gitu. Di saat lagi kita berjuang pasti ada juga regulasi-regulasi yang tidak mendukung atau juga yang mendukung. Itu banyak hal gitu. Banyak hal gimana caranya supaya kita bisa tetap eksis, tetap ini ya untuk BPR ya semangat aja, karena setiap pasar BPR itu pasti punya peluang besar masing-masingnya. Iya, Gitu oke. aja, Bu. Karena memang spesifikasi kalau di Bu Yana itu pembiayaan pada koperasi. Koperasi. Yang itu mungkin kita jarang juga BPR yang spesifikasi ke sana. Jarang. Iya, jadi Namanya juga udah kelihatan dari koperasi, Koperindo, Koperasi Indonesia Jakarta Raya, jadi khusus Jakarta, wilayah Jakarta dan sekitarnya. Cuman memang diminta juga sama regulator untuk jangan segmennya satu aja gitu. oh iya, jangan naruh telur dalam satu keranjang Ya, katanya. jadi ya harus seperti BPR yang lain yang harus kredit umum yang tantangannya saya rasa jauh lebih kompleks ya. Betul. Supaya diversifikasi produk lah Bu. Iya, Mitigasi jadi harus resiko. banyak belajar juga sih sebenarnya. Jadi saya bilang mendapatkan ini laki dengan adanya semangat, tetap konsisten,
kita pasti ada up and down-nya BPR itu pasti ada. Ya, masing-masing punya ya. Punya masing-masing punya tantangan punya tersendiri. tantangan sendiri, punya cerita tersendiri gitu. Tidak selamanya BPR itu selalu di atas gitu, karena kita dipukul dari berbagai tantangan yang ada, tapi saya yakin karena kita menyentuh daerah low market, pasti kita jauh bisa berkembang. Betul. Dan semakin kita fokus pada satu segmen pembiayaan kan semakin terasa tuh. Sebenarnya semakin ahli ya nggak sih? Segmen pasar 1 kita sebenarnya fokus itu terasa, tapi regulator tidak membolehkan. Membolehkan, betul. Jadi mulai-mulailah berarti main-main sama Pak Yusef. Jadi harus banyak belajar juga gitu, karena karena selama ini mata saya cuma satu doang nih, koperasi aja gitu. Sama-sama belajar Pak. Oke, terima kasih Bu Teti. Iya, terima kasih banyak Bu Yana. Jadi mainnya agak jauhan lah gitu ya. Iya, jadi kan masih anak kecil Pak. Ya, Pak Suryo sendiri Pak, kira-kira dari Bapak nih, apa faktor kunci keberhasilan dalam meraih penghargaan The Finance, Pak? Faktor kunci keberhasilan kami yaitu satu, menjaga keseimbangan. Bagaimana fungsi BPR itu sebagai mediasi, menerima dana pihak ketiga dari masyarakat, karena tidak semua masyarakat itu butuh pembiayaan, ada juga yang dia kelebihan dana. Nah, itu kita terima, kita tampung untuk kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi membutuhkan ada yang sebagai modal kerja, sebagai kebutuhan multiguna. Nah, untuk seimbang itu perlu jangan sampai kelebihan dana, jangan sampai kebablasan penyaluran. Nah, kalau kebablasan penyaluran itu pernah kami alami, ternyata emang LDR-nya terlampaui dari 94,5 ya. Nah, itu pernah juga kami mencapai 96. Nah, itu kita sesuaikan. Dan yang penting juga yaitu pelayanan kepada nasabah, baik nasabah sebagai penyimpan maupun nasabah sebagai debitur atau pembiayaan. Itu kunci yang selama ini kami terapkan. Jadi antara menyeimbangkan supaya mediasinya jalan, lembaga mediasinya jalan. Betul. Kemudian yang keduanya pelayanan. Betul. Jadi orang puas lah kalau ke DP Taspen, pasti semuanya puas rata-rata ya Pak? Ya, tetap menjaga visi, memberikan layanan yang dibutuhkan, dan tumbuh secara konsisten. Oke, itu kuncinya Pak. Karena untuk mendapatkan The Finance, kuncinya harus bertumbuh. Tumbuh ya. Harus bertumbuh. Jadi jagain itu ya. Ya. Harus terus bertumbuh. Ya, dari semua indikator, dari asetnya, dari bagi debitnya, dari dana pihak ketiganya, terutama yang paling penting itu bottom line-nya. Laba harus tumbuh. Laba harus tumbuh. Tapi NPL tidak boleh bertumbuh ya Pak? Nah, Cuma itu yang harus dimatikan. Saya khawatir karena tumbuh, jadi NPL juga kita tumbuhkan gitu. nah, tumbuhnya kebalik kalau NPL. Tumbuhnya ke bawah. Tumbuhnya ke bawah. Oke, terima kasih Pak Suryo. Baik, sekarang saya penasaran nih, MSL ini atau BPR Mitra Sejahtera Lestari. Sejahtera Lestari. Pertama kali mendapatkan penghargaan kan. Betul. Nah, gimana sih kunci utamanya supaya teman-teman BPR yang mungkin belum berkesempatan mendapatkan penghargaan, walaupun bisa jadi targetnya tidak ke sana, tapi orang kan mau ya. Karena ini penghargaan yang bergengsi, kemudian bisa juga membawa branding kita menjadi lebih baik gitu. Apa yang dilakukan oleh Bu Nani? Wonder Woman kita nih. Wonder Woman. Jadi kalau di MSL itu kan begini Bu, jadi pada saat saya masuk itu memang dalam keadaan mungkin masih dalam perbaikan. Jadi pertama kali saya masuk ya saya melihat segmennya dulu. Apa sih kita harus konsisten. Memang kalau namanya BPR, namanya perekonomian kita konsisten dengan usaha mikro dan kecil ya Bu ya, seperti itu. Kemudian ya kita harus optimis dulu bahwa saya bisa menjadikan BPR ini lebih
baik, lebih maju seperti itu. Itu tadi konsisten, kemudian di samping indikator-indikator yang disebutkan Bapak tadi itu harus kita ikutin ya, mitigasi risiko juga seperti itu. Kemudian ya perluasan pasar, mungkin perluasan segmen seperti itu. Gitu ya, Bu. Kemudian mungkin cost dan benefit juga harus kita lihat ya Bu ya. Untuk mencapai sasaran ini kita lihat juga cost benefit kita. Mungkin itu seperti konsistensi ya Bu. Konsistensi itu penting ya. Akhirnya membawa MSL mendapatkan harga untuk pertama kalinya. Luar biasa. Keren banget Bu. Selamat ya Bu. Berterus ya. Iya, harus berterus. Ya, pertahankan ini kan. Karena kalau 5 tahun berturut-turut dapatnya Golden Award. Golden Award ya. Jadi jalan ke Eropa loh. Dibiayain sama PSP. Dibiayain sama PSP. Iya, terima kasih Bu Nani. Kemudian Pak Yusef nih Pak. Apa kira-kira menurut Bapak dari BPR Pandanaran kunci utamanya sampai Bapak bisa berhasil mendapatkan award? Yang pertama sih sebetulnya semenjak awal saya masuk ke BPR ini Bu, menggali potensi yang sudah ada, existing marketnya itu dulu. Ya, karena seringkali kita mengabaikan nasabah yang sudah ada, ya udah gitu ya. Benar. Dengan saya tuh punya prinsip gini Bu, nasabah baik pasti temannya tuh orang yang baik juga gitu. Iya, sepakat Pak, sepakat. Dia juga teman-temannya baik-baik juga gitu. Iya. Tapi kalau dia nasabah itu jelek, biasanya temannya juga jelek-jelek juga gitu. Betul. Tapi itu tidak selalu demikian ya Bu ya. Artinya saya melihat ini potensi harus digali gitu. Betul. Ya. Terus yang kedua adalah teman-teman yang juga harus digali nih ya. Kita sebagai leader tuh harus selalu paling depan untuk ajak teman-teman tuh turun ke lapangan sendiri. Teman-teman tuh maksudnya teman-teman karyawan. Kami sendiri ya, ya, itu untuk harus turun. Iya. Harus turun. Iya. Ya itu sih Bu, ya sebenarnya kuncinya di situ sih. Jadi menggali existing customer nasabah kita. ya. Iya. Karena kita tahu biaya untuk memperoleh nasabah baru jauh lebih besar ya Pak. Besar, Bu. Ketimbang Besar. dengan nasabah lama yang memang sudah kita kenali ya Pak. Dan itu tanpa disadari sebetulnya itu yang semakin memperbesar kami gitu ya. Ya faktor digital ya katakanlah gini, dia penjual tempe lah. Simple gitu ya. Kok cuma penjual tempe? Jangan salah loh. Pelanggan dia siapa aja sih? Ya dia ambil dari mana saja sih? Ya terus transportasinya siapa aja lah? Ya itu kalau kita gali satu-satu itu pasti kita akan dapatkan jaringan relasi yang semakin lama semakin banyak. Ekosistemnya berjalan. Oke. Ya, kira-kira itu sih. Oke Pak, oke banget, saya setuju situ. Jadi kita kadang-kala lupa ya. Kita sibuk ngurusin nasabah bermasalah, nasabah lancarnya nggak disentuh. Iya betul. Padahal itu nasabah baru peluang di terus. sana. Peluang di situ. Kita cari nasabah baru. Ayo target baru, cari yang baru. Padahal yang lama itu nggak pernah digarap gitu. Betul. Sayang kan Betul. sebetulnya. Secara cost jatuhnya lebih murah sebetulnya. Betul. Jadi mindsetnya yang harus dirubah dulu bahwa itu aset kita yang paling berharga ya. Karena sejatinya kan yang bayar gaji kita tuh mereka ya. Iya. Bukan PSP. Ya nggak sih? Debitur kita gitu loh. Yang harus disanjung itu sebenarnya nasabah ya. Debitur Bukan kita PSP gitu. ya. Jadi Catat di PSP. kalau PSP harusnya dikuras. jadi tolong PSP BPR Koperindo. Ini di menit ke 17 mungkin ya. Silakan. Baik, menarik sekali. Jadi kita sudah dapat nih ya kira-kira apa kunci utamanya, kemudian berikutnya kira-kira tantangannya ya. Masing-masing BPR saya yakin punya tantangan berbeda-beda, punya tantangan sendiri-sendiri dan cara menghadapi tantangan itu yang tentunya kita harus bisa juga share ke sahabat BPR supaya bisa menjadi pengetahuan gitu kan, nambah wawasan gitu. Oh ya tantangannya seperti ini, kemudian cara menghadapinya seperti ini. Kira-kira dari kita mulai dari Bu Nani deh, tantangan yang dihadapi MSL dan bagaimana cara mengatasi tantangan itu Bu? Ya kalau tantangan ya kalau dari internal pastilah ya mungkin sama dengan bapak-bapak yang lain, mungkin keterbatasan baik dari SDM, kemudian ini bukan berarti kualitas SDM bagaimana, enggak ya, keterbatasan itu dalam artian ya memang secara kualitas, kemudian produk, bagaimana kita meng-create produk itu. Jadi kita masih baru ya waktu di BPR, saya bingung mau meng-create produk apa nih yang berbeda dengan yang lain gitu. Betul. Terus ke sarana prasarana itu juga ya, kemudian antar BPR nih kok produknya sama gitu kan,
culture-nya sama. Iya. Gimana ya saya supaya berbeda ya gitu. Mungkin lebih dikenal Pak Joseph dulu daripada kita ya, karena saya memang baru-baru benar-benar terjun ya. Jadi mungkin itu kita bagaimana meng-create produk baru seperti itu. Ya seperti itulah mungkin tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Gitu ya. Jadi tantangannya harus bisa bikin BPR Bisa berbeda dan berbeda. menghadapinya ya harus benar-benar ngulik ya. Kira-kira Mungkin apa dengan kekuatan kita? Pendekatan personal ya kan, keuntungan BPR itu kan mungkin beda dengan bank umum ya, kita pendekatan personal dan lebih fleksibel dan Betul. mungkin create produk baru ya, produk baru yang mungkin tidak dimiliki dengan dari BPR lain seperti itu. Sehingga jadi unik. Secara sindang. Ya, itu. Gitu ya. Ya saya tahu memang Bu Nani Iya, ini iya. unik-unik produknya ya. Unik produk ya. Boleh Saya disebut? saya mau belajar tuh sudah Produk ada datang. yang sama loh dengan beliau. Oke, itu tantangan dari BPR MSL. Dari Pandanaran sendiri Pak Yusef, tantangannya apa Pak? Tantangan saya sebetulnya mungkin juga sama dengan teman-teman yang lain ya. Tapi yang bagi saya itu adalah berani untuk masuk ke pasar, ya. Berani untuk keluar. Ya. Sebetulnya saya ini juga banyak belajar dari Bu Nani sih sebetulnya ya. Lebay dia. Balik dia. Boleh berarti dikit ya. Boleh di-spill lah Pak. Saya background dari komersial gitu ya, beliau dari funding gitu Iya. ya. Tapi di BPR ini kan kita mau nggak mau kan kita harus lempar pinjaman. Betul. Ya kan betul ya Bu ya. Cari Pak Surya tadi juga bicara harus cari funding, tapi kita juga harus melempar pinjaman gitu loh ya. Tapi seolah-olah bahwa saya lebih kuat dari sisi komersialnya. Beliau mungkin seolah lebih kuat dari sisi funding. Ya, tapi saya banyak belajar dari beliau adalah berani untuk melangkah. Terlepas bahwa kita akan masuk pasar, kita akan salah, ya nggak apa-apa. Ya kita belajar dan harga yang mahal gitu loh ya. Tapi kalau kita tidak pernah berani melangkah, ya kita nggak akan tahu loh apa yang menjadi kekuatan kita tuh apa, kelemahan kita seperti apa. Kondisi pasar kan selalu akan selalu dinamis. Iya, betul. Ya, and down terus gitu loh ya. Dan BPR itu sebetulnya sangat-sangat beda sama bank umum ya. BPR itu kan kalau ya nih kalau kita lihat inflasi kita kan selama 10 tahun terakhir kan terus saja naik lah ya, kurang lebih 10 tahun terakhir itu sekitar 7,5% ya. Itu secara rata-ratanya ya. Juga tadi saya sambil ngobrol di luar tadi kita sempat bicara bahwa gaji di Bekasi aja sudah lebih tinggi ya. UMK-nya ya. UMK-nya tinggi gitu. Betul. Jadi, otomatis kan kita harus berani untuk cari pasar yang lebih luas lagi gitu loh ya. Ini menurut saya ini tantangan yang nggak gampang gitu. Tapi kalau kita tidak berani melangkah, ya kita akan terus rasanya kita yang paling baik. Padahal di luar itu ada banyak bank lain yang lebih berjuang lebih keras dibandingkan kami. Ya ini ya, yang kesempatan pertemuan kita, ngobrol-ngobrol ini kita juga bisa saling sharing. Ya. Betul Pak. Ya, jadi nggak ada yang lebih pintar di antara yang lain. Tapi ya mungkin pengalaman dari teman-teman yang lain itu juga menjadi satu bahan masukan untuk kami juga belajar adaptif pada contoh ini, kita melangkah lagi yang lebih baik lagi lah kira-kira gitu ya. Jadi terus berinovasi, nggak cepat puas dengan kondisi yang ada gitu ya. Karena persaingan terus berubah, preferensi debitur nasabah kita juga pengen yang serba cepat, serba murah, serba nyaman. Betul. Ya nggak sih? Jadi kita memang harus adaptif dan harus terus melakukan perbaikan. Berani belajar ya. Berani belajar. Luar biasa. Jadi kita dapat tantangan dan cara menghadapinya ya pokoknya melangkah aja, jalan aja gitu ya. Gitu. Tapi tetap dengan menerapkan prinsip kehati-hatian tentunya ya Pak ya. Jadi nggak asal seradak seruduk kan gitu ya. Betul. Karena kita juga memegang amanah kan dana pihak ketiga gitu yang harus juga kita pertanggungjawabkan ya. Oke, terima kasih banyak Pak Yusef, kemudian Pak Suryo. Apa Pak tantangan terbesar yang dihadapi BPR DP Taspen Pak, dan bagaimana cara Bapak menghadapinya? Nah, ini menarik sekali nih. Menarik. Tantangan yang kami hadapi dan kami utamakan yaitu memenuhi harapan, keinginan dari nasabah kami. Bagaimana nasabah kami itu ada yang menyimpan. Ya. Itu ada 12 ribuan nasabah. Wih, luar biasa ya. Nah, nasabah kami yang kredit itu ada 6 ribuan, jadi 2 kali lipat. Iya. Nah, sebagaimana nasabah yang menyimpan, biasanya dia akan mengharapkan kemudahan, kenyamanan, dan sebagainya. Betul. Nah, di zaman digitalisasi ini kami harus
memenuhi keinginan nasabah, yang mana dia ingin memindahkan dananya, ingin menggunakan dananya untuk membiayai, untuk membeli sesuatu dan sebagainya. Nah, untuk mengambil misalkan, kalau selama ini kan belum punya ATM. Nah, ini kami dalam proses transformasi, ini kami akan dalam tahun ini targetnya kami akan menyiapkan ATM. Yang kedua, yang kalah penting lagi, ini banyak juga nasabah kami yang ingin mendapat layanan gimana supaya memindahkan dana cepat, aman, dan melakukan transaksi pembayaran secara lebih mudah. Itu dengan mobile banking. Nah, ATM dan mobile banking ini satu paket. Ini yang paling susah untuk mendapatkan jalannya ini, yaitu izin dari BI. Iya, betul, nah, Pak. ini kami lagi setengah perjalanan, yaitu untuk kelengkapan izin ke BI, yaitu audit IT. Nah, ini kemarin sudah berjalan, dia sanggup 8 minggu, ini sudah berjalan 4 minggu. Mudah-mudahan 4 minggu lagi selesai untuk hasil audit IT-nya. Berkasnya banyak banget tuh, ada 28 dokumen tuh. Nah, yang harus disubmit ke Bank Indonesia. Harus ke Bank Indonesia. Nah, itu kalau nanti sudah turun, baru kami bisa melaksanakan transformasi, tadi mobile banking, yang berikutnya smart brand. Smart brand ini yang mana nasabah tidak akan menulis-nulis lagi pakai kertas dan sebagainya, nanti akan pakai iPad. Kita sediakan iPad, satu teller, petugas satu teller bisa memegang 3 loket. Jadi mau narik, mau setor, dia tinggal pencet-pencet di iPad yang kami sediakan, mau narik, nanti tinggal tellernya ngecek kebenaran orangnya, biometriknya benar nggak nih yang datang, tepat orang, tepat jumlah, tepat tempat, nah aman ini. Ini mudah-mudahan tahun ini targetnya semua dapat terlaksana, ATM, mobile banking, dan smart brand. Nah, itu tantangan yang harus kami laksanakan dan kami sukseskan. Terima kasih. Luar biasa sekali. Berarti BPR DP Taspen bertransformasi digital. Betul. Jadi sehingga nasabah-nasabahnya jadi tambah loyal, tambah banyak karena kemudahan yang ditawarkan ya Pak. Betul ya. Harapannya itu. Semoga lancar-lancar aja Pak. Amin. Tahun ini nanti kalau udah jadi info ke kita Pak, biar kita buka tabungan. Oh, siap. Biasanya kalau penabung pertama kan dapat hadiah ya. Kalau kita nggak usah ya, info ilmunya aja ya. Pasti itu Bu, nanti ada saldo gratis. Gitu ya. Wah, luar biasa ya. Kita nyari yang gratisan biasanya soalnya. Oke, Bu Yana yang terakhir nih, kira-kira tantangan masing-masing kan beda tadi saya sampaikan kan. Koperindo tentu juga beda lagi. Ini kira-kira dari Bu Yana sendiri seperti apa Bu? Dari Koperindo tantangan saat ini ya itu ya daya saing sama brand image BPR itu di era digital sekarang gitu. Nah, itu tantangan yang luar biasa yang akan mau nggak mau kita harus hadapi gitu. Betul. Karena kita melihat ada banyak juga lembaga jasa keuangan yang di bawah BPR. Ya seperti koperasi, tapi koperasi juga bukan di bawah sih. Malahan ada juga koperasi yang jauh lebih baik daripada BPR. Malahan rentenir atau inang-inang di pasar itu, jangan dibilang mereka itu adalah tradisional bank gitu. Enggak juga, mereka juga udah era digital. Oh ya? Iya. Oh, saya baru tahu nih. Nah, era digital kenapa saya bilang era digital itu daya saingnya kita. Kalau saya melihat tantangannya itu, satu kali saya melihat ke atas, dua kalinya saya melihat ke bawah. Satu kalinya itu saya bilang kita bersaing dengan bank umum yang di era digital. Pasti kita harus ada tadi seperti Pak Suryo meningkatkan digital banknya. Tapi jangan salah, tantangan di bawah itu juga lebih banyak. Daya saing yang saya bilang daya saing. Bank istilahnya kalau di pasar itu bank inang-inang. Bank inang-inang. Mereka sektor tidak bawa cash loh. Mereka pakai QRIS ya. QRIS. QRIS. Jangan salah. Jadi buka mata, jangan terlalu kita melihat ke atas terus. Sementara di bawah itu banyak ancaman kita yang akan menghancurkan BPR.
Oke. Terus bunganya sehari itu 1 atau 2%. Satu hari. Satu hari. Dan parahnya lagi, nasabah-nasabah mereka yang tidak bankable, yang tidak tersentuh oleh bank, yang ada misalkannya tidak bisa masuklah ke bank itu semua, itu dilayani dengan mereka dengan tidak manual lagi loh, tidak tradisional lagi loh. Mereka tidak pegang cash lagi, mereka pegangnya ya ibu setor pakai QRIS, ibu setor pakai ini. Mereka ada buku tabungan enggak? Mereka nggak pakai buku tabungan. Ibu nanti uang setorannya saya kirim BWA. Tidak pakai buku tabungan lagi, tidak pakai ada biliet, tidak ada apa gitu. Jadi istilahnya kalau saya bilang dengan tim saya, kita melihat pasar itu 1 kali kita lihat ke atas, 2 kali kita lihat ke bawah. Artinya tetap tadi yang dibilang Pak Yusef, Iya. jangan berpuas diri, Jangan harus berpuas terus diri. ya kan? Berinovasi. Harus terus belajar, bergaul dengan sesama industri untuk bisa saling melengkapi. Lebih terkenal Bank Inang-Inang dibanding BPR di pasar. Iya, kalau di masyarakat ini memang bagaimana menghadapi tantangan itu ya benar yang dilakukan Ketua DPD kita ya, gimana kita meningkatkan brand image BPR itu. Betul. Bukan hanya di kalangan nasabah yang high, yang bukan hanya yang corporate atau apa, tapi justru yang lebih memperkuat dunia BPR atau bisnis BPR itu adalah UMKM yang disentuh, yang belum tersentuh oleh bank. Mereka nggak mau dengan bank umum, mereka nggak mau, tapi mereka lebih dekat dengan anggota koperasi, mereka lebih dekat dengan Bank Inang-Inang, mereka lebih dekat dengan Rentenir. Padahal sebenarnya kalau kita ulik kembali, sebenarnya mereka sangat dirugikan. Tapi kenapa? Kenapa mereka mau? Karena kecepatan. Bukan hanya kecepatan, karena apa? Kedekatan itu Kedekatan dan komunikasi. Betul. Jadi setiap orang itu secara psikologi pasti bukan pengen dihargai, bukannya, tapi pengen orang itu dianggap ada. Iya. Jadi ini tantangan di Koperindo ya. Bagaimana kemudian kita bisa belajar dari fenomena yang ada dan meningkatkan tentunya pelayanan Jadi yang terbaik untuk nasabah. Iya, jadi image BPR itu kalau bisa di pasar-pasar, mungkin tugasnya DPD nantinya ya, untuk meningkatkan brand image yang BPR itu jangan hanya BPR menuju era digital yang bagi mereka di kalangan bawah itu era digital itu kayaknya susah deh saya. Terlampau jauh. Tapi pada kenyataannya Inang-Inang itu juga mereka menggunakan digital tapi dengan membungkus dengan cara tradisional yang lebih mendekatkan mereka diri kepada nasabah ya. Jadi masih banyak peluang kita loh. Artinya kalau udah deket bunga tuh nggak masalah kayaknya. Nggak ada masalah. Iya nggak sih? Nggak ada masalah bunga itu. Ini hal yang sama di pasar Pondok Gede sih sebetulnya. Yes. Yang disampaikan Ibu benar loh. Ya, mereka lebih merasa lebih dekat sama inang-inang itu gitu loh. Ya, dan bunga tuh bener, bunga tuh mereka enggak Tidak mempersoalkan. Karena margin mereka juga gede, Pak. Iya. Jadi kalau harus bayar 1%, no problem. Enggak apa-apa. Nah, itu yang harus bagaimana caranya kita masuk ke sana. Betul, setuju. Gimana caranya? Ya salah satu tujuan dari BPR Koperindo adalah bagaimana anggota koperasi itu menjadi nasabahnya BPR. Ya. Karena apa? Karena mereka terlalu sayang dengan koperasi dibanding bank. Jadi tugas kita adalah bagaimana caranya supaya masyarakat atau nasabah yang kita bidik menjadi nyaman dengan kita, dekat dengan kita, sehingga kita dengan peningkatan brand image dan daya saing kita di pasar itu kita tidak bersaing dengan BPR, tapi kita harus support satu sama lain. Karena apa, banyak yang menjatuhkan kita di bawah itu, banyak sekali. Kalau bank yang udah besar nggak akan menjatuhkan BPR. Kalau bank umum nggak akan bersaing dengan BPR. Jangankan bersaing, lirik aja nggak. Ya, karena beda kelas. Beda kelas. Tapi yang di bawah itu ya itulah yang pasar-pasar. Jadi tantangannya sangat banyak sih Bu Teti ya sebenarnya. Itu hanya bagian kecil dari saya. Lebih banyak lagi dari bapak-bapak ibu semuanya. Ya, Oke Bu Teti. Terima kasih banyak Bu Yana. Tantangan dan langkah untuk menghadapinya tentunya ya yang disiapkan oleh BPR Koperindo. Nah, saya ingin bertanya sama Pak Yusef nih Pak, bagaimana Pak BPR mengembangkan sumber daya manusia supaya bisa meningkatkan kinerja ya Pak dan mendukung pertumbuhan? Ini pertanyaan menarik nih Bu, dan itu juga tantangan saya saat
mulai memasuki BPR ya Bu ya. Jadi apa karyawan BPR sama bank umum itu beda Bu. Beda, Ya, betul. saya cukup lama di bank umum masuk kepada BPR. Terus kemudian owner saya bersama dengan PSP itu kita selalu ada think tank lah ya. Setiap minggu kita bertemu gitu ya Bu ya. Nah, permintaan dia cuma satu Bu. Tingkatkan potensi orang kita yang sudah ada dulu. Oke. Ya, jadi dia maunya adalah didik dan jadikan Bu. Apa kuncinya itu Bu? Yeah. Ya, didik dan jadikan. Nah, terus tentunya itu juga berdampak kepada kami punya karyawan. Karena apapun saya harus cari direktur baru. Yeah. Ya, saya juga harus mencari pejabat eksekutif yang kalau bisa diambil dari dalam. Ya. Mendidik orang dalam tidak mudah. Yeah. Gitu, ya. Betul. Apalagi saya berangkat dari entitas yang berbeda gitu ya. Harus kita bergabung. Nah, langkah yang saya lakukan adalah gini Bu, saya setiap pagi Bu, saya meeting itu saya mulai jam 8 kurang 10 Bu. Ya. Kita meeting, di situ saya juga tanyakan target masing-masing. Ya. Sore kita juga ada meeting collection juga. Iya. Ya. Setiap Jumat itu saya secara khusus saya ngajar di kantor Bu. Oh, luar Ya. biasa. Dan dan keseharian saya selalu menuntut mereka ada report. Ya. Jadi report secara collection itu harus di dalam WA group. Ya. Kami pun juga berkewajiban untuk memberikan report ke Dewan Komisaris pagi dan sore itu. Ya, jadi culture itu yang memang harus dibentuk. Yeah. Ya, dan saya lihat ada satu BPR itu beda sama bank umum ya. BPR itu perilaku kita sehari-hari itu sudah akan dibaca oleh anak buah kita. Kita ada salah sedikit aja Bu. Iya. Ya, pasti itu akan diciriin itu. Nah, bos kita aja seperti itu, masa sih kita nggak boleh gitu loh. Iya. Jadi role model Betul, ya. memang itu betul sekali. Menjadi role model. Murid kencing Iya, berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Iya betul. Dan nggak mau ya, saya harus tidak boleh terlambat. Saya sendiri harus lebih pagi dibandingkan mereka. Ya. Ya. Dan saya juga setiap kali meeting saya harus mempersiapkan materi itu. Karyawan saya pun juga saya wajibkan untuk bergilir kita brainstorming. Ya. Saya berikan satu materi yang mereka pelajari, mereka harus presentasikan. Ya, jadi itu terus bergilir Bu. Ya. Itu satu. Dua, saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk naik ke level yang tertinggi menurut kemampuan mereka. Ya, bukan jadi direktur utama tentunya ya. Yeah. Tapi memberikan kesempatan ke mereka menjadi direktur. Ya. Ya, setengah mati mereka menjadi direktur. Ya. Dan itu ada reward dan punishment Bu. Dan lebih banyak itu adalah punishment-nya. Punishment-nya apa Bu? Mereka berdarah-darah dong. Ya, karena mereka harus mencapai level itu dan kita paksakan. Iya. Dan ternyata mereka mampu gitu loh. Ya, artinya kita tidak harus mencari orang di luar dulu gitu loh. Ya, saya mengoptimalkan dulu kemampuan orang-orang yang ada di dalam dulu. Ya, kalau akhirnya satu titik mereka tidak mampu, ya mohon maaf saya harus cari orang dari luar. Ya, jadi itu kesempatan yang diminta oleh owner kami untuk prioritaskan orang yang di dalam, sudah gabung ya, regenerasi regenerasi ya, sehingga mereka pun juga ada satu tantangan. Oh ya, artinya saya diberikan kesempatan loh gitu loh. Betul. Ya, tidak harus mereka pendidikan S1 kok gitu loh. Kalau mereka ternyata mampu. Kalau secara pendidikan mereka tidak mampu, ya kita didik mereka. Iya. Ya, kita kasih mereka kesempatan beasiswa untuk mereka bisa mencapai level pendidikan yang dipersyaratkan gitu ya. Iya, betul. Terima kasih banyak Pak, luar biasa. Memang SDM ini tantangan kita semuanya ya. Kita sadar betul SDM BPR walaupun tidak semua gitu ya, saya harus garis bawahi, tapi memang harus terus ditingkatkan kualitasnya. Ya. Sehingga sekarang kan ada sertifikasi Pak pelaksana. Betul sekali. Dan itu harus didukung. Iya, kan? betul. Supaya punya pengetahuan yang standar tentang perbankan, pemahaman yang sama gitu, sehingga kitanya juga jadi nggak repot Pak. Betul sekali Bu. Nggak berat gitu loh. Karena kita juga dituntut bisnis, sementara kita juga harus terus membina kan. Dari aset sampai keset ya.
rata-rata culture-nya sama ya Bu ya. Semua. Kalau di BPR semuanya sama. Itu yang mesti juga harus kita diketahui oleh bangun. sahabat BPR juga loh ya, Iya. bahwa kita pun juga secara organisasi kita juga meningkatkan kemampuan Iya, dari betul. SDM kita SDM ya. kita. Seperti itu. Jadi supaya tersertifikasi semuanya, Iya, Pak. iya, iya. Mulai dari level pelaksana, supervisor, PE gitu, dan mereka tidak bisa ikut langsung sertifikasi direksi Iya, sebelum memulai dulu dari Iya, dari langkah. sertifikasi Iya. 345. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak Yusef. Kemudian untuk Bu Nani, Bu, peran BPR untuk mendukung perekonomian, pertumbuhan ekonomi secara nasional, apa menurut pandangan Ibu terhadap peran BPR di sana? Peran BPR tentunya perannya besar sekali ya Bu Teti ya, karena BPR ini kan Bank Perkreditan Rakyat yang sekarang berubah jadi Bank Perekonomian Rakyat ya. Jadi tentunya sangat menunjang ya untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat lokal ya, untuk pedagang-pedagang, untuk membantu kegiatan usaha modal mereka, terutama mikro kecil ya. Ya. Sangat membantu untuk membantu, ya. menunjang pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau BPR-nya semakin banyak, Ya, betul. nggak dipangkas karena informasinya akan dipangkas, itu sebenarnya semakin banyak UMKM kecil Semakin. yang terlayani, Ya, betul. gitu ya. Setuju ya. Jadi biarin aja lah BPR Ya. banyak ya Pak, karena berkontribusi terhadap ekonomi kecil kan. Jadi Ya maksudnya nggak sih? gimana nih dengan undang-undang yang baru gimana nih? Jadi jangan dipangkas-pangkas lah. Gitu ya. Harapan kan ya, harapan Ya, kita ya. harapan betul. BPR itu memang berbeda sama bank umum sih sebetulnya Iya, ya. betul. Iya. Jadi kita memang harus benar-benar bisa dekat sama orang yang ada di Betul. bawah. Ya, itu. Memang itu yang membedakan dari bank umum kan. Kadang-kadang nasabah tuh nggak kenal BPR-nya loh, kenal Iya, sama betul. AO-nya. Iya, iya. Iya nggak sih? Betul sekali. Saya ada ngalamin, saya nggak tahu BPR-nya di mana, tapi BPR kenal sama apa AO-nya. gitu, tapi Betul. kenal lamanya gitu Iya, ya. Bu, nama ya. BPR-nya Ya, adalah betul, nama memang BPR itu. AO-nya gitu, BPR Pandi, BPR apa gitu ya. Ya, itu keunikan saya rasa Iya, sih ya. betul. Iya nggak sih? Kultur kita memang seperti itu dan Pendekatan personal dulu tidak pernah kita lakukan di bank umum, akhirnya kita harus benar-benar iya kan? Yang tadi Pak Yusef cerita sebelum podcast, nasabah yang datang dengan buka sendal itu masih banyak. Ya nggak sih Pak? Jadi ya saking sedekat itu kita dengan masyarakat ya betul. bawah gitu ya, sehingga jangan dipangkas lah ya Pak ya. Dan bajunya itu berbeda gitu loh ya. Pada saat kita datang pakai dasi, mungkin dia bingung ini orang Ngapain? Dia takut gitu loh Iya. ya. Seringkali kan orang lihat ini loh. Kok BPR tuh kok tampilannya kok jelek, kok terkesan kayak apa kusam. Tapi sebetulnya itu ada kekuatan sehingga mereka mau untuk close dengan kita. Betul. Gitu loh. Nyaman ya. Iya. Ya beda kalau pasarnya sudah mulai meningkat loh ya. Iya betul. Tapi kalau kita masih berhubungan dengan masyarakat yang mereka datang aja Pak, saya suruh pakai sendalnya dipakai nggak Iya. mau Pak, sendalnya sih mau Pak, dia sendalnya keluar. Ya loh, nggak, maksudnya kita kan Iya, menghargai mereka. Iya. Ya. Sebetulnya mereka merasa lebih nyaman kalau saya lepas sendal. Iya. Ya begitu saya rubah kantor saya sedikit aja dia merasa kayak kok saya beda ya. Boleh nggak sih saya masih berhubungan sama bank ini? Terkadang hal-hal seperti itu yang seringkali kita harus lihat BPR harus bagus, belum tentu Bu ya. Karena memang unik ya Pak. Iya unik Bu. Iya, betul, terima betul. kasih Bu Nani, kemudian Pak Suryo Pak. Bagaimana, karena Bapak tadi bicara digital, saya tertarik juga tuh gimana BPR bisa berkembang dan bersaing Pak di era digital. Ya, memang tantangan besar bagi BPR ya untuk bersaing dengan bank umum terutama dari sisi rate. Dari sisi rate itu kita harus bersaing dengan bank umum yang mana cost of fund bank umum itu dia pasti lebih Kecil banget. kecil. Sementara kita untuk meningkatkan porsi tabungan dibanding deposito itu berat sekali. Iya. Nah, kita memang ada kelebihan untuk deposito itu LPS kita lebih tinggi dibanding Betul, lebih tinggi dari bank itu umum. salah satu keunggulan kita. Iya. Nah, persaingan di kami kebetulan kebanyakan penghasilan tetap Bu ya. Ya meskipun saat dia mengajukan dana ya dananya untuk modal kerja, untuk dan sebagainya. Iya. Nah, dan tadi setuju yang disampaikan tadi untuk yang ke bawah memang kami sudah membidik ya, merencanakan
Karena kalau yang di pasar-pasar itu kebanyakan dia nggak sempat kalau mau meninggalkan kerja. Betul. Nah, ini kami sudah pesen, sudah merancang ya. Kami namakan grup tas. Grup tas. Ya, gerobak bank DP Taspen. Jadi nanti saya didesain satu gerobak ada rodanya yang mana nanti mobile bisa masuk pasar-pasar. Nah, di situ nanti ada printernya dan sebagainya. Oh, jadi gerobak gitu, Pak. Ya. Gerobak dalam arti yang sebenarnya kan, bawa gerobak physically. Iya. Oh, tapi dulu tuh kita pernah ada warung BJB kalau nggak salah ya. Warung BJB yang konsepnya memang dia deket di pasar, buka kios di situ gitu, model seperti itu. Ya, kalau di Bank BRI kan ada briling ya, itu kan sudah kemana-mana tiap gang ada ya. Betul. Nah ini melebihi briling, kalau briling kan menetap. Iya. Kalau ini mobile bisa masuk ke gang-gang pasar. Oh. Nah tapi kita bekali dengan digital juga, dengan teknologi, dengan laptop, dengan printer dan sebagainya. Mau buka rekening bisa di situ, mau dan sebagainya. Jadi semi bank digital lah. Gitu ya. Semi bank digital tapi pangsa pasarnya masih di pasar, menyesuaikan gerobak gitu kan ya, bukan unik ya. Unik loh, ya unik loh, bener loh. Jadi sahabat BPR ini sayang kalau dilewatkan, jangan lupa saya himbau untuk sahabat BPR harus di like, subscribe karena ini daging semua isinya. Ya, menarik Pak Suryo. Jadi nanti kita mau main-main lah ya Pak. Siap, kami tunggu. Ke BPR DP Taspen. Terakhir nih pertanyaan untuk Bu Yana. Bagaimana BPR beradaptasi Bu dengan perubahan ekonomi dan roadmap industri perbankan tentunya? Landscape ya, RP2B apa? Roadmap. Oke, kita roadmap itu biasanya disusun sama regulator ya Bu Teti Betul. ya. Kemarin kan sudah disahkan tuh, di launching kan? Iya. Roadmap-nya kan? Nah, itu yang ini yang tantangannya dihadapi oleh BPR dan BPRS yang ini sama OJK ya, tantangan terkait pada saat strukturalisasi pandemi ini ya. Tantangan ekonomi, perubahan ekonomi itu lebih banyak saat ini kepada perubahan ekonomi yang diwarnai oleh digitalisasi atau teknologi. Seperti contohnya aja, mungkin kemarin Bu Teti juga hadir ya, launching bukunya Pak Roberto. Itu ada yang kejahatan cyber ya. Iya. Perubahan ekonomi itu pasti dipengaruhi besar dengan teknologi. Salah satunya AI atau kecerdasan buatan manusia gitu kan. Jadi kedepannya itu ekonomi kita atau yang bekerja di perbankan itu bukan manusia lagi, tapi kebanyakan mungkin robot. Gitu ya. Berarti kita siap-siap tersingkir ya. Kita siap-siap ya. Iya, kalau kemarin itu baca bukunya ada AI. Jadi AI itu contohnya kalau di perbankan itu nanti pasti akan ada servisnya, sama servis itu diganti dengan robotik. Gitu. Tapi itu tantangannya itu adalah memudahkan kinerja dari bank, umumnya bank umum lah ya, ininya memudahkan kerja, tapi juga banyak pasti kejahatan yang ada di sana. Jadi tapi akan mempengaruhi perubahan ekonomi secara besar. Gitu ya. Jadi mau nggak mau, siap nggak siap? Ya, perubahan ekonomi itu harus dihadapi. Jadi diajak sama OJK untuk roadmap itu adalah satu ya penguatan struktur organisasi dari BPR, permodalan, semuanya. Jadi tantangan perekonomian kita itu pasti akan membuat BPR itu akan semakin kecil. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Jadi saya yang tadi bilang kita saya berharap pangkas, ternyata harus memang dipangkas ya? Iya, bukan dari regulator saja, tapi kalau kita melihat ke negara-negara maju yang di sana juga perbankan itu pasti mengecil. Karena apa? Karena adanya yang namanya AI itu, kecerdasan intelijensi ya, artificial intelligence. Biasanya yang dibuat, jadi tidak menggunakan lagi tenaga manusia tapi menggunakan tenaga robot. Nah itu juga pasti akan kita hadapi ke depannya dan itu pengaruhnya terhadap perubahan ekonomi pasti ada. Pengaruhnya kepada BPR, ya kenapa? Karena pasti BPR-nya akan ditumbuh besarkan asetnya dengan memperkecil jumlah BPR. Jadi BPR sebagus apapun nantinya
kalau dengan perubahan ekonomi AI gitu, dengan membaca buku kemarin itu jadi ketakutan luar biasa sih sebenarnya kita Gitu ya, hadapan ke depannya itu bagaimana sih? Jadi agak menyesal nggak baca buku itu? Menyesal. Ya mohon maaf Pak Roberto, jadi bukan karena bukunya tidak bagus, Pak. Tapi karena kami belum siap aja. Tapi belum siap untuk disingkirkan. Mau benar dari kata itu memang benar, mau tidak mau, siap tidak siap, perubahan ekonomi itu pasti akan dipengaruhi dengan teknologi. Ya, pasti. Itu akan masuk Iya. teknologi. Pasar yang saat ini yang kita bilang adalah tradisional, mau nggak mau nanti juga akan menghadapi tantangan teknologi. Jadi perubahan ekonomi apa yang cara BPR menghadapinya ya kita orang Indonesia, nenek moyang kita itu adalah pelaut ya, otomatis kita pasti kuat apapun tantangan yang ada di hadapan kita. Setuju. Semangat untuk sahabat BPR semuanya. Setuju ya, Setuju ya. apapun yang terjadi, karena tongkat aja kan jadi Batu. Itu tumbuhan. ya. Ya. Ini menarik sekali, saya sih pengennya berlama-lama sebenarnya ya, maunya kalau bisa seharian. Tapi mungkin sedikit saja ya mengenai dari masing-masing mungkin kekhawatiran dan harapan terhadap industri. Dari Bu Nani, kekhawatiran Mas sudah ngeliatin saya nih Pak. kekhawatiran Ibu terhadap industri dan harapannya tentunya terhadap industri BPR. Ya. Kalau kekhawatiran sih sebenarnya harusnya dengan undang-undang baru kita nggak perlu khawatir ya. Tapi seperti kata Bu Teti tadi bilang, jangan dulu deh. Gitu. Tapi itu mau nggak mau harus ada ya. Mungkin seperti tadi Ibu bilang ya, kita kan dengan 1.400 BPR ya, dengan semua produk yang sama, dengan segmen pasar yang sama gitu. Ini kita BPR ini kan kebanyakan segmen untuk middle low ya, middle low seperti itu. Jadi mungkin ya, tapi semoga tidak ya. Kadang-kadang pola pikir itu kan berbeda ya. Yeah. Nah, tadi yang Ibu bilang nanti kita salurkan ini, tapi untuk apalagi sekarang dengan adanya pinjol yang ilegal seperti itu, ya ilegal saya bilang pinjol ilegal ya, kemudian judi online, nah itu membuat kadang-kadang ya masyarakat kita kadang-kadang takut ya nanti menjadi gagal bayar atau apa seperti itu mungkin. Kalau harapan sih ya seharusnya dengan undang-undang yang baru ini ya Bu ya, seperti tadi Bu Teti bilang, nanti kita BPR ini akan diperkecil seperti itu pasti ya Bu ya. Kalau ya dari, harusnya semakin bagus ya, semakin kuat ya, modal kita semakin kuat. Kalau modal kita kuat kan kalau kita dilihat mau dengan perubahan ekonomi menjalankan bisnis apapun kita kan leluasa ya seperti itu. Mungkin itu aja sih. Jadi harusnya ya semakin bagus ya untuk perekonomian kita. Optimis gitu. lah ya. Optimis, kita harus optimis. Optimis. Pak Yusef, kekhawatiran dan harapan? Saya sih melihat bahwa ekosistem BPR itu berbeda sama bank umum sih sebetulnya. Jauh. Ya, terlepas bahwa tadi masalah teknologi segala macam gitu ya, tapi ekonomi kita berbeda nih ya sama saya masih melihat bahwa ekonomi negara barat sama Indonesia itu beda gitu loh ya. Saat ekonomi kita lagi sulit, justru UMKM itu yang justru memperkuat kita gitu loh ya. Ya. Seperti tadi yang Ibu tadi katakan ya, bahwa sebetulnya kita masih belum terlalu dalam menggarap UMKM ya. Nama BPR itu kan berubah dari bank Perkreditan menjadi perekonomian perekonomian rakyat. Harusnya menjadi perekonomian yang seperti yang diharapkan Iya. oleh karakteristik bangsa kita gitu Iya. loh. Nah, saya melihat bahwa BPR itu masih sebagai kendaraan yang baik gitu loh Bu. Ya, yang mengerti betul kondisi-kondisi di bawah, terlepas bahwa itu juga nantinya harus didukung dengan teknologi yang lebih mumpuni lah, kira-kira seperti itu. Iya. Harapannya Pak? Lah ya Pak. Ya, harapan saya sih harusnya kita saling memperkuat dulu ya di internal kita. Ya selain ya itu tadi memang modal tetap kita harus berkuat gitu ya. Ya jelas BPR tetap beda dengan bank umum ya. BPR tetap harus sesuai segmennya ya. Iya, Mikro iya, kecil iya. mampu bersaing lah ya. Iya. Karena karakteristiknya berbeda ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Yusef. Pak Suryo, Pak. Ya, Kekhawatiran Bapak terhadap industri dan harapannya tentunya. kalau kekhawatiran itu ada dua sih. Nggak khawatir. Kekhawatiran dalam hal resiko ya. Gak khawatir. Resiko Aman internal Bu. Jadi internal yang proses tata kelola ini harus kita antisipasi, mulai dari antisipasi di depan
sampai setelah terjadi. Nah ini kita jagain. Manage ya Pak. Ya karena kalau sudah salah langkah, salah kelola, setelah terjadi fraud atau terjadi penyelewengan baru ketahuan, ini juga lebih capek. Iya, Jadi effortnya kita lebih antisipasi gede. dari depan sudah kita siapin namanya resiko di depan itu kita antisipasi semua. Jadi preventifnya udah di ini ya Pak sebelum Betul. kejadian. Mitigasi risiko mungkin ya Pak ya. Mitigasi risiko semua kita petakan. Nah itu yang internal. Kalau yang eksternal ya jelas persaingan dari fintech, dari pinjol, dari bank umum itu tetap ada di benak kami khawatir. Iya. Jadi rezim single digit ya masih menghantui ya karena kita belum bisa masalahnya kan cost of fund betul. kita tinggi. Namun demikian harapan kami tetap optimis dengan adanya Perbarindo ini. Perbarindo tetap bisa menjembatani, bisa mengakomodir semua kendala, semua permasalahan, bisa kita bicarakan, bisa dicarikan solusinya. Harapan kami dari Perbarindo, terutama ini Perbarindo DKI ya. Iya. Ya, ini sudah aktif sekali ini. Harapan kami tetap terus. Terima kasih Pak Suryo. Dan terakhir nih dari Bu Yana sendiri, ada kekhawatiran nggak sih atau saya nggak khawatir sama sekali gitu? Ketawanya gede ya. Itu menunjukkan Kekhawatiran pasti semua BPR merasakan kekhawatiran ke depannya BPR ini dengan regulasi, dengan pasar-pasar saat ini semuanya gitu. Pasti kekhawatiran pasti ada banyak ya, terutama kekhawatiran yang saat ini ada yang kami hadapi di BPR ya, kita tidak bisa fokus satu di bisnis, itu kekhawatiran karena itu pasti akan hilang. Yang kedua, BPR ini pasti lambat laun dengan regulator, perubahan ekonomi, pasti BPR pasti akan menjadi satu atau dua BPR yang hanya akan ada di Indonesia. Itu kekhawatiran paling besar biasa, ya? paling besar karena kan dengan kita membaca POJK yang baru, dengan kita makin banyak mengetahui regulator-regulator ngeluarin aturan-aturan A, B, C, D mengenai BPR, semuanya sih hanya dengan satu kata BPR itu menjadi besar tapi tidak banyak. Itu kekhawatiran paling besar. Ya bagaimana dengan kami BPR yang kecil ini pasti akan hilang pada waktunya. Iya. Harapannya Bu? Harapannya ke depannya tidak ada yang tidak mungkin BPR kecil itu pasti akan bisa menjadi besar di saat kita masih punya semangat, kekuatan yang ada masih bisa kita gali. Saya senang banget ya. Ini vibes-nya nih positif semua. Apapun yang terjadi, tantangan yang ada, kita siap untuk menghadapinya. Terima kasih banyak. Percakapan atau diskusi kita siang hari ini daging semua. Saya senang bisa diberikan kesempatan untuk menjadi host pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Yana, Pak Suryo, Bu Nani, dan Pak Yusep. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya Pak. Saya Teti Ovianti mengucapkan terima kasih dan maju terus BPR Indonesia. Terima kasih. BPRHS bisnis tumbuh, proses excellent, rasio keuangan sehat, hati nasabah dimenangkan, dan SDM unggul. Inovasi ya, dan suatu pelayanan yang berkualitas. Pelayanan itu bukan jangka pendek aja. Jadi kita berusaha agar komitmen dengan nasabah itu bisa dipercaya. Saat nasabah butuh, pas gatel digaruk gitu.